Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di bab ketiga, yaitu menyusun cerita pendek. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya kalau kalian menyiapkan buku paket kalian dan membuka bukunya di halaman 53, bab ketiga, materinya tentang menyusun cerita pendek. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni setelah mempelajari materi ini, siswa akan mampu mengenal tujuan dan fungsi teks naratif. Nah, apa saja itu teks naratif dan apa tujuan teks naratif? Jadi, tujuan dari teks naratif adalah menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Jadi ingat, tujuan dari teks naratif adalah menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Jadi, naratif juga bertujuan memberi pengetahuan, ajaran, atau sebagai pendapat untuk mengubah perilaku. Tujuan naratif adalah mendidik dan menghibur. Ingat, tujuan dari teks naratif adalah mendidik dan menghibur. Ada kalanya tujuan mendidik dapat berubah menjadi merusak. Nah, sebagai pembaca dan penikmat, kita harus berhati-hati dalam memilih bacaan agar tidak mendapat efek yang negatif. Jadi, teks naratif juga itu kadang bisa mendidik dan kadang juga bisa merusak. Jadi, tergantung kita bagaimana cara kita dalam memilih bacaan teks naratif itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa tipe naratif. Jadi di sini ada beberapa tipe naratif. Naratif dapat berupa imajiner, faktual, atau kombinasi keduanya. Teks naratif misalnya cerita peri, misteri, ilmiah, roman, cerita horor, cerita petualangan, fabel, mitos, legenda, naratif historis, balada, pengalaman pribadi, dan lembar kehidupan. Novel dan drama dan cerpen juga termasuk pada teks naratif. Naratif merupakan teks yang berfokus pada tokoh yang khusus. Fungsi sosial naratif, ingat, fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk menghibur halayak. Ya, dalam naratif terdapat peristiwa, orang atau tokoh yang berada dalam waktu dan tempat yang tertentu. Teks naratif berbeda dengan cerita kisah yang telah terjadi. Dalam struktur retorika, urutan dalam teks naratif berkaitan dengan, ingat ya, urutan dari teks naratif adalah konflik atau masalah atau krisis, peristiwa, dan berakhir dengan penyelesaian krisis sebagai resolusi. Selanjutnya, di dalam teks naratif ada namanya sudut pandang. Apa itu yang dimaksud dengan sudut pandang? Silakan diperhatikan. Jadi sudut pandang ini ada beberapa. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama tunggal. Biasanya sudut pandang orang pertama tunggal itu menggunakan kata aku atau saya. Contohnya, aku berlarian di tengah hutan itu. Aku melihat ada beberapa pepohonan yang sangat tinggi. Begitupun dengan kata saya, ya. Saya berlari ke tengah hutan. Kemudian saya melihat beberapa pohon yang sangat tinggi. Nah, ketika dia menggunakan kata aku dan saya, berarti itu dia menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal. Selanjutnya, sudut pandang orang pertama jamak. Jamak ini dari kata jamak artinya banyak.
ya. Jadi sudut pandang orang pertama jamak adalah biasanya menggunakan kata kami dalam cerita. Ingat saja ya, jamak itu artinya banyak. Selanjutnya sudut pandang orang kedua tunggal. Tunggal berarti satu. Biasanya menggunakan kata kamu atau Anda. Selanjutnya sudut pandang orang kedua jamak. Jamak lagi. Biasanya menggunakan kata kalian. Selanjutnya sudut pandang orang ketiga tunggal. Biasanya dia menggunakan kata dia atau ia. Yang terakhir sudut pandang orang ketiga jamak biasanya menggunakan mereka. Jadi silakan kalian ingat sudut pandang orang pertama tunggal, sudut pandang orang pertama jamak, sudut pandang orang kedua tunggal, sudut pandang orang kedua jamak, sudut pandang orang ketiga tunggal, sudut pandang orang ketiga jamak, ya. Jadi sini biasa menggunakan aku, saya, kami, kamu, Anda, kalian, dia, ia, dan mereka, ya. Ibu harap sampai di sini dipahami. Untuk contoh yang lebih lanjutnya bisa kalian melihat mengidentifikasi cerita pendek. Silakan dibuka di buku paket kalian halaman 53. Di situ baca dan pahami cerpen Pohon Keramat. Nikmati bagaimana cerita disajikan atau alur ceritanya, sikap dan karakter tokoh yang bercerita atau tokoh yang diceritakan, dan isi cerita tentang suatu yang baik atau tema dan pesan atau amanat yang disampaikan dalam cerita tersebut. Jadi silakan kalian membaca cerpen di buku paket kalian Pohon Keramat yang ada di halaman 53. Kalian di sini bisa membaca sendiri atau menyimak video bacaan cerita pendek pada video pembelajaran selanjutnya. Silakan diklik. Di situ ada Ibu sudah siapkan video cerita pendek Pohon Keramat, ya. Jadi silakan diklik. Di situ kalian bisa sambil melihat bacaannya sambil menyimak ceritanya. Atau ada yang bisa juga yang cuma ingin menyimak saja ceritanya, boleh. Setelah kalian membaca atau menyimak cerita Pohon Keramat tersebut, kalian akan mampu menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di slide selanjutnya. Silakan kalian bisa lihat di situ ada soal yang Ibu sudah siapkan sebanyak 4 nomor, ya. Jadi ketika kalian tuntas membaca Pohon Keramat atau menyimak ceritanya, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan bisa bertanya pada kolom komentar di Teams, ya. Jadi tidak bertanya di WA. Untuk absen kita pada hari ini, silakan mengerjakan 4 buah soal yang sudah Ibu siapkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.